wanted to disable TikTok 3 years ago, I was met with opposition from rhinos, Democrats, and everyone else. They actually went to court in an effort to stop. Pelantikan Presiden Amerika Serikat ke-47 ramai dibincang setelah Presiden terpilih Donald Trump mengumumkan sejumlah kebijakan pada masa kepemimpinan keduanya Senin 20 Januari 2025 kemarin. Usai disumpah, Trump dalam pidatonya menekankan dimulainya era keemasan Amerika. Sejumlah kebijakannya di hari pertama menjabat pun langsung mengubah beberapa kondisi di berbagai belahan dunia, termasuk ketika menyarankan agar Israel mengalah terhadap Hamas supaya gencatan senjata bisa disepakati. Nah, menyusul 100 perintah eksekutif yang ditandatangani, berikut kebijakan-kebijakan Trump yang langsung menggemparkan dunia. Kagum dan ingin pulihkan Gaza. Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih menghadirkan pertanyaan. Seperti apa dampak kepemimpinannya untuk dunia, terutama pada negara konflik seperti Palestina? Bagi bangsa Palestina, kebijakan AS di bawah pemerintahan Trump akan menjawab kemungkinan untuk sebuah kemerdekaan. Namun sebuah ambiguitas membayangi mengingat sikap presiden berlatar belakang pengusaha itu kerap berubah seiring berjalannya waktu. Di satu sisi, Trump merupakan sosok yang paling pro-Israel dalam sejarah Presiden AS pasca 1948. Merujuk pada tercapainya gencatan senjata Israel-Hamas, Trump dalam pidato pelantikan menyebut dirinya sebagai pembawa perdamaian. Kemudian, ketika ditanya mengenai masa depan gencatan senjata, Trump melontarkan keraguan terhadap pelaksanaannya. Kendati demikian, ia mengaku membuka peluang untuk membantu membangun kembali Gaza dengan cara yang berbeda. Menurut Trump, Gaza merupakan wilayah yang indah. Anda tahu Gaza itu menarik, lokasinya fenomenal, di pinggir laut, cuaca paling baik, semuanya bagus. Rasanya hal-hal indah bisa dilakukan dengan Gaza, katanya menegaskan. Pada kesempatan tersebut, ia sekaligus mengomentari masa depan pemerintahan di Gaza dan wacana normalisasi hubungan diplomatik Israel-Arab Saudi. Desak Putin buat kesepakatan. Sejak masa kampanye hingga terpilih, Trump senantiasa menunjukkan sikap yang jelas terkait masa depan konflik baik di Gaza maupun Ukraina. Dalam hal ini, ingin menyelesaikan perang dan masalah-masalah di mana Amerika tidak berpartisipasi dalam perang. Sebelumnya, ia menyarankan agar Israel mengalah terhadap apapun keinginan Hamas. Dengan catatan, jika terjadi pelanggaran maka pihaknya akan melakukan serangan dengan skala lebih besar. Namun dengan Rusia yang notabene-nya adalah rival dan bukan sekutu, Trump justru berusaha mencapai tujuan dengan desakan berujung ancaman. Benar bahwa komunikasi Trump dan Putin berjalan baik akhir-akhir ini. Namun dalam beberapa kesempatan, retorika Trump terhadap Rusia justru lebih tajam, hingga menyebut Putin telah menghancurkan Rusia dengan terus melanjutkan perang di Ukraina. Karena itu dalam pernyataan terbaru yang ia unggah di Truth Social Rabu, 22 Januari, Trump meningkatkan tekanan terhadap Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina. Saya tidak punya pilihan lain selain memberlakukan pajak, tarif, dan sanksi tinggi pada semua barang yang dijual Rusia ke Amerika Serikat dan negara-negara lain yang berpartisipasi, tulis Trump sebagaimana CNBC mengutip dalam rilisnya. Menurutnya, ekonomi Rusia sedang mengalami kemunduran sehingga Presiden Putin tidak punya opsi lain kecuali segera menyelesaikan perang secepatnya. Jika tidak, ia akan mengambil langkah tegas. Ingin kuasai Greenland. Pada 2019, Donald Trump pernah memicu kontroversi dengan menyatakan ketertarikannya untuk membeli Greenland, wilayah otonom milik Denmark. Namun pemerintah Denmark saat itu memberi reaksi keras, di mana Perdana Menteri Mette Frederiksen mengatakan, Greenland bukan untuk dijual. Kini, keinginan itu kembali mencuat dan pemerintah Denmark tampaknya lebih bersikap terbuka kali ini. Menurut laporan Reuters, pemerintah Denmark telah mengambil langkah diplomatik soal Greenland dengan mengirimkan pesan pribadi kepada tim Presiden Donald Trump. Dalam pesan tersebut, Denmark menawarkan untuk membahas peningkatan keamanan di Greenland atau memperbesar kehadiran militer AS di wilayah tersebut.
tanpa harus mengklaim kedaulatan atas pulau itu. Langkah ini pertama kali dilaporkan oleh media Axios pada Sabtu, 13 Januari 2025. Ketertarikan Donald Trump pada Greenland disebut berangkat dari nilai strategis dan ekonominya. Melansir Tempo, Greenland memiliki posisi geografis yang sangat penting di kawasan Arktik, menjadikannya titik kunci dalam pertahanan militer Amerika Serikat. Salah satu aset penting di Greenland adalah Pangkalan Udara Thule, yang dibangun pada tahun 1951 dan menjadi bagian penting dari sistem peringatan dini rudal balistik serta pengawasan ruang angkasa. Lokasi ini memungkinkan AS untuk memantau ancaman rudal balistik antar benua dan memantau wilayah udara yang luas hingga ke Rusia. Minta 50% dari TikTok, Cina ngamuk. 170 juta pengguna TikTok di Amerika Serikat mendapat kabar baik. Tepatnya ketika Donald Trump menunda larangan hukum terhadap platform media sosial asal Cina itu beberapa jam setelah pelantikan. Faktanya, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang menunda selama 75 hari penegakan hukum larangan penggunaan TikTok. Sebagai imbalan, AS berkesempatan menguasai 50% saham agar aplikasi tersebut tetap berjalan. Selain itu, ia juga mengisyaratkan tarif atas barang-barang Cina dapat bergantung pada apakah Beijing menyetujui kesepakatan potensial pada masa mendatang. Perdebatan terkait pemblokiran TikTok muncul pertama kali saat hubungan AS dan Cina sedang menegang. Karenanya melalui perintah ini, Trump berencana mendinginkan tensi antar kedua negara. Artinya ia berencana membawa TikTok sebagai salah satu bahan negosiasi dengan pemerintah Cina. Ketika ditanya mengenai visi Donald Trump untuk masa depan TikTok, Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan operasi dan akuisisi perusahaan harus diputuskan oleh perusahaan dan sejalan dengan hukum negaranya. Berbeda dengan sikap pemerintahnya, warganet di Cina tak segan mengemukakan kecaman terhadap kebijakan Donald Trump. Menurut mereka, Apple dan Tesla juga harus menyerahkan 50% saham mereka ke Cina jika ingin tetap beroperasi di negeri tirai bambu itu. Perintah eksekutif di hari pertama. Usai pelantikan dan disaksikan oleh sejumlah media, Donald Trump terlihat menandatangani perintah eksekutif untuk mencabut 78 peraturan yang ditetapkan oleh pendahulunya, Joe Biden. Di mana secara garis besar, peraturan baru itu mewakili perombakan besar-besaran yang telah dijanjikan Trump selama masa kampanye. Jadi, perintah eksekutif apa saja yang ia tandatangani pada hari pertama menjabat? Pertama, ini termasuk keputusan AS menarik diri dari perjanjian iklim Paris. Dan yang tak kalah menarik perhatian adalah arahan yang menunjukkan AS akan menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kemudian masih pada hari pertama, Trump mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan AS dengan Meksiko. Masalah imigrasi memang menjadi salah satu topik kampanye terbesar Trump. Sehingga dengan dikeluarkannya perintah, sesuatu yang oleh Trump disebut sebagai situasi bencana dapat dihentikan berikut invasi imigran gelap yang katanya terjadi di bawah kepemimpinan Biden. Pokok pembicaraan besar lain selama kampanye seperti isu hak LGBTQ juga ada dalam daftar arahan. Menurut kebijakan Trump hanya akan ada 2 jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan dengan pilihan non-biner atau beragam tidak lagi ada. Perintah tersebut mengarahkan lembaga federal untuk mencabut kebijakan Presiden Biden sebelumnya yang mempermudah seorang transgender untuk memperbarui penanda jenis kelamin pada identifikasi federal. Jika ditanya apakah Donald Trump membuat kebijakan yang mungkin berdampak luas, jawabannya tentu iya. Namun bagaimana kebijakan itu berjalan nantinya, apakah sesuai ekspektasi atau tidak, hanya akan terjawab sejauh mana Trump membuktikan perkataannya.